Shalom semuanya, bertemu lagi bersama kami dalam ibadah Jumat siang. Walaupun kita bertemu secara virtual, biarlah ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa demi selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Untuk membuka ibadah, marilah kita satukan hati dan berdoa. Bapak, sebentar kami akan membuka ibadah kami, Bapak. Biarlah ibadah ini Engkau lancarkan dari awal pertengahan hingga akhir, Bapak. Berkati ibadah ini agar menjadi berkat bagi setiap kami yang ikut serta dalam ibadah ini, Bapak. Terima kasih untuk segalanya, Bapak. Bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, ya. Amin. Mari kita baca Mazmur pujian di dalam Mazmur 32 ayat 6 sampai 9. Ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak sela. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Sebelum memasuki firman Tuhan, marilah kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Pujian 6. Kuatkan di jiwaku, ketenangan di batinku.
khususnya untuk mahasiswa STHB. Firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan pada hari ini berjudul Allah menemukan dua orang beriman. Apa arti dari doa? Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita orang yang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan kita berserah penuh pada belas kasih Tuhan. Jadi bahwa doa artinya adalah persekutuan dengan Tuhan atau komunikasi kepada Tuhan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 13 Tuhan katakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Apabila kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Apabila kita menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, doa adalah elemen kunci di dalam kebangunan dan pembaharuan. Apakah saudara pernah merenungkan kehidupan doa saudara? Apakah saudara pernah memeriksanya dan berharap apakah saudara dapat memiliki komunikasi yang lebih dalam dengan Tuhan? Apakah pernah ada waktu di mana saudara merasa bahwa doa saudara hanya sampai pada langit-langit? Apakah saudara pernah membayangkan apakah terdapat kuasa di dalam doa saudara? Pada saat Yesus ada di dunia ini, Dia mengajarkan cara berdoa kepada murid-murid. Ia mengarahkan kita untuk membawakan kebutuhan harian mereka di hadapan Tuhan dan menyerahkan segala beban mereka kepadanya. Dan jaminan Ia berikan kepada mereka adalah segala permohonan mereka didengar, dan itu juga merupakan jaminan saudara dan saya. Ada pesanan doa. Apa itu pesanan doa? Yang pertama adalah mengenali kebutuhan saudara dan saya. Mari kita baca dalam kitab kita dalam Yesaya 44 ayat 3 dikatakan. Salah satu yang pertama adalah kita merasakan kebutuhan pertolongan darinya. Ia telah berjanji, aku akan mencurahkan air kepada yang haus dan kepada tanah yang kering. Jadi bagaimana Dia mencurahkan air kalau tidak ada haus? Kalau kita tidak haus, bagaimana kita mau minum? Air dibutuhkan kepada yang kering. Sudah banjir, kasih air lagi. Mungkin saudara pernah lihat banjir rumahnya dibuang lagi ke tempat air. Bagaimana? Dan yang pertama, bagaimana persyaratan doa adalah mengenali kebutuhan kita. Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yang rindu akan Tuhan, dapat yakin bahwa mereka akan dipuaskan. Hal yang terbuka kepada pengaruh roh atau berkat Tuhan tidak dapat diterima. Latihan pada selembar kertas, tuliskan permohonanmu yang paling mendalam, yang engkau minta dari Tuhan pada hari ini. Sampaikan kepada Tuhan tentang hal itu dan doakan untuk mendapatkan pertolongan. Dari bahwa kita ini harus bisa melatih. Dan kita hanya doa makan, doa tidur, doa berangkat kuliah, doa belajar. Jadi kita harus buat satu kertas itu apa pokok-pokok doa. Yang kedua, miliki iman. Miliki iman. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Elemen lain dari doa yang kuat adalah iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi bagaimana doa kita didengar oleh Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara Tuhan, kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh belajar,
apakah tidak bisa dapat nilai yang bagus? Coba saudara main-main belajar. Pas waktu ujian, tidak bisa dapat nilai yang bagus. Sama dengan bahwa ketika dua saudara saya didengar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Pikirkan akan 3 situasi yang tidak mungkin di dalam kehidupan saudara. Tuliskan dan minta kepada Tuhan di dalam iman dan percaya bahwa Ia akan menolongmu. Jadi bahwa kalau kita berdoa, kita harus percaya bahwa kita menolong. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di zaman ini mengenai COVID-19, ada anggota jemaat saya yang positif COVID-19 dirawat rumah sakit 6 minggu. Dan sebelum hasil positif, saya sudah berkunjung sana berdoa tanpa masker. Itu di akhir bulan Maret. Kemudian saudara, saya pulang dari rumah sakit melawat dia. Saya langsung mandi pakai air panas, air hangat, dan baju langsung saya cuci, langsung saya ke kamar dan saya berdoa. Kemudian 3 hari kemudian ada hasil informasi dari rumah sakit bahwa saudara kita ini positif virus corona. Dan saya pun merasa takut juga. Tapi saya bilang di sini, ya, minta kepada Tuhan dalam iman dan percaya bahwa Ia akan menolong. Saya berdoa, Tuhan, apabila Tuhan masih mengizinkan saya melayani-Mu, hidupkan saya. Apa Tuhan tidak izinkan saya, kehendak mulai jadi, bukan kehendak saya. Saya masih rindu untuk hidup, untuk melayani Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, dan Tuhan memberkati saya, sehingga saya bisa berdiri, saudaraku. Yang ketiga, bertekun. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Kolose 12. Kolose 4 ayat 2 juga dikatakan, bertekun di dalam doa telah dibuat menjadi persyaratan untuk penerimaan. Kita harus selalu berdoa jika kita ingin agar iman kita bertumbuh dalam pengalaman. Kita harus selalu segera di dalam doa, untuk berlanjut di dalam doa dan memperhatikan dengan ucapan syukur. Jadi bahwa berdoa itu bukan hanya lagi enak berdoa, kalau ada masalah tidak berdoa. Jadi bertekun dalam doa, waktu susah dan senang tetap berdoa. Kenapa? Supaya iman kita ini bertumbuh dalam pengalaman kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak tantangan di kampus, tapi kalau kita berdoa terus bertekun, akan menjadi satu pengalaman luar biasa. Pikirkan dengan 3 hal positif yang dapat menolong untuk bertekun dalam doa. Bagikan kepada seseorang dan minta Tuhan untuk memberdayakan engkau agar dapat berhasil. Jadi bahwa kita perlu juga saling mendoakan, sampaikan doa. Yang keempat, rajin. Terdapat kebutuhan untuk rajin berdoa. Jangan biarkan apapun untuk menghalangimu. Buatlah setiap usaha untuk terus membuka persekutuan antara Yesus dan jiwa. Carilah setiap kesempatan untuk pergi dari tempat di mana doa tidak akan dilaksanakan. Jadi saudaraku, harus rajin berdoa. Tadi seperti dia bilang tadi, kalau nggak belajar teman, kalau kita rajin belajar, apa nggak dapat nilai yang bagus? Dapat nilai yang bagus. Apalagi kita rajin berdoa. Jangan kita hanya rajin berdoa pada waktu ada datang atau pas ulang tahun. Terima kasih Tuhan sudah memberikan umur panjang
mendapatkan 1 tahun, hanya itu dulu. Jadi kita harus rajin berdoa. Daniel berdoa 3 kali sehari. Dia diselamatkan. Orang-orang yang benar mencari persekutuan dengan Tuhan akan terlihat di dalam pertemuan-pertemuan doa. Setia dalam melaksanakan tugas mereka dan sungguh-sungguh serta bersemangat untuk menuai segala manfaat yang dapat mereka peroleh. Mereka akan meningkatkan segala peluang untuk menempatkan diri mereka di mana mereka dapat menerima terang dari surga. Saudaraku, bahwa kita harus orang-orang kita bersyukur pada Tuhan walaupun situasi itu semua. Virus corona ini ajak kita supaya kita kesempatan untuk membaca Alkitab dan berdoa. Tapi banyak orang semakin ada virus corona semakin tidak mau berdoa dengan Alkitab. Karena hidup ini kita tidak tahu, saudara. Atau kamu berdoa juga dalam Yakobus 4:3. Jadi sini, tetapi kamu tidak menerima apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan dan memuaskan hawa nafsu. Kadang-kadang kita berdoa dikatakan tadi, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau kita berdoa, ingat saudara, jangan lupa kepada Tuhan. Ketika kita sudah dijawab Tuhan, ketika kita sudah diberikan berkatan limpah, Tuhan berikan berkatan limpah bagi saya, diberikan. Tapi kita menghabiskan kemana-mana jalan-jalan, ke gereja tidak kasih, persepuluhan persembahan tidak pernah kasih, hanya orang belajar makan-makan, udah nikmatin aja. Itu salah, saudara. Definisikan apa kejadian itu dan bagaimana itu dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan rumah sambil ada bertumbuh dalam perjalanan Tuhan. Kerajinan. Ada pengetahuan rajin pakai pandai. Rajin membaca Alkitab dan berdoa. Iman kita akan bertumbuh. Janji, simpan keinginanmu, sukacitamu, penderitaanmu, harapanmu, dan rasa takutmu kepada Tuhan. Engkau tidak dapat membuat dia terlalu berbeban. Engkau tidak dapat membuat dia lelah. Ia yang menghitung jumlah rambutmu di kepalamu juga peduli kepada keinginan daripada anak-anak. Dari bawah kita harus berjanji, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Itu dalam Yakobus 5:1. Hatinya yang penuh kasih tersentuh oleh penderitaan kita, dan maka pada hal-hal yang kita sampaikan kepadanya, serahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang membuat pikiranmu bingung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bingung, serahkan semuanya kepada Tuhan. Meningkatkan komunikasi rohani. Ada 5 poin. Yang pertama, pilih sebuah tempat secara spesifik. Berdoa di tempat yang sama setiap hari. Berdoa dengan suara nyanyi. Gunakan sebuah buku catatan. Buat sebuah daftar. Jadi mau meningkatkan komunikasi kita rohani kita. Maka kita punya mayoritas ada yang namanya kan khusus ruang sholat. Ada ruangan. Kita pun harus ada, atau mungkin di kamar. Kita buat untuk 2 pagi, 2 malam di kamar. Lalu kemudian setiap hari dengan berdoa dengan suara nyanyi. Gunakan sebuah buku catatan. Kita harus bikin buku catatan kita, ya. Kita catat hari ini apa yang kita buat. Lalu mungkin ayat-ayat firman Tuhan. Buat sebuah daftar. Doakan ini perinciannya, contohnya doa untuk orang tua, doa untuk sekolah, doa untuk teman-teman, atau mungkin doa untuk minta jodoh, atau mungkin doa. Tulis saudaraku. Tebus waktu untuk berdoa. Ganti kecepatan selama waktu doa Anda. Kadang-kadang kita karena waktu kita habis, tidak ada waktu berdoa. Salah saudaraku. Matius 6:33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Cari pertolongan dulu Tuhan. Ada yang mengatakan seperti ini, berdoalah sebelum berdoa. Tahu artinya saudaraku, berdoalah sebelum berdoa kan? Jangan nunggu mati kita, nggak bisa berdoa lagi. Atau didoakan orang, kita mati,
didoakan orang. Kita harus berdoa sebelum didoakan. Kemudian gunakan jurnal doa. Bikin waktunya doa. Contohnya jam pagi itu jam 6 pagi berdoa, jam 1 siang berdoa, jam 5 sore berdoa. Lalu berdoa dengan orang lain. Kalau mungkin tidak ada hal-hal lain, kita panggil teman sini. Kita berdoa. Lalu berdoa satu kalimat. Satu kalimat artinya bahwa tidak berpacar. Saudaraku, dikasih oleh Tuhan, di mana ayat yang dikasih kepada saya? 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7. Kita baca di sini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia menangis, saudara. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bahwa leluhurmu telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Sur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barang itu. Maka sembuhlah Hizkia. Ditambahkan umur 15 tahun. Kenapa? Karena dia benar-benar melayani Tuhan. Dia setia. Dia menuruti amanat Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh berdoa. Dia menangis, saudara. Apakah saudara berdoa menangis? Hal ini dapat kita lihat jelas kehidupan Hizkia, yang mana Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Padahal sebelumnya Tuhan telah menetapkan bahwa Hizkia tidak akan sembuh lagi dan akan mati. Namun seruan doanya dan air matanya yang tumpah karena kemedihannya, mendengar berita itu melalui Yesaya, didengar oleh Tuhan. Maka sesuai dengan kehendaknya Tuhan mengubah rencananya atas hidup kita dan juga hidup Hizkia. Saudaraku, kita harus pahami bahwa doa Hizkia bukanlah doa yang asal-asalan yang terucap, namun ini adalah doa yang tulus, sebagaimana dirinya hidup di hadapan Tuhan. Antara hidup dijalani dengan doa yang disampaikan kepada Tuhan, itulah adanya. Tidak ada yang bertolak belakang antara doa dan kenyataan hidupnya. Tidak ada. Di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan begitu menghargai kesungguhan dari doa orang yang tulus hidup dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apakah saudara pernah mencurahkan hatimu kepada Tuhan? Apakah saudara memohon untuk intervensi langsungnya? Apakah doamu begitu pribadi sehingga engkau hanya bisa berbisik untuk menyampaikannya? Apakah doamu yang begitu mendalam sehingga Tuhan sendiri yang boleh mendengar? Biarlah doamu seperti itu. Ambillah aku Tuhan sepenuhnya milikmu. Aku menyerahkan segala perencanaan di kakimu. Gunakan aku pada hari ini di dalam pelayananmu. Tinggallah dalam aku, dan biarlah segala pekerjaanku berkenan di hadapanmu. Ini adalah kegiatan harian. Setiap pagi serahkan dirimu kepada Tuhan untuk hari itu. Serahkan segala rencanamu kepada Tuhan untuk diangkat atau diserahkan sesuai dengan kebijakan. Oleh sebab itu, saudara, hari demi hari engkau akan memberikan kehidupan ke tangan Tuhan. Oleh sebab itu, kehidupanmu akan dibentuk lebih dan lebih lagi menjadi seperti kehidupan Kristus. Saudaraku,
Saya percaya melalui firman Tuhan bahwa kita akan selalu berdoa, bahwa iman kita akan bertumbuh di dalam kebenaran. Kita bertekun membaca firman Tuhan. Apakah saudara mau dua saudara akan dijawab? Apakah saudara rindu untuk didoakan? Saya percaya ketika saudara tekun dan rajin, Allah akan mengabulkan doa orang beriman. Inilah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta atas firman-Nya. Semoga firman yang tadi disampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mari kita angkat satu pujian yang berjudul Mujizat Itu Nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom, untuk Warta IJS kali ini ada yang pertama masa bimbingan, yaitu yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober yang ditujukan kepada seluruh mahasiswa baru STHB. Yang kedua ada persekutuan doa. Persekutuan doa dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu. Yang ketiga ada cerdas cermat Alkitab. Cerdas cermat Alkitab akan dilaksanakan di Instagram PMK STHB, yaitu PMK_STHB. Yang terakhir yaitu IJS selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan Oktober tanggal 2. Terima kasih, Shalom. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami aturkan kepada-Mu Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat hari ini. Tuhan, di sini kami berdoa buat negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberkati negara kami ini Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden hingga jajaran-jajarannya, supaya mereka dapat memimpin negara kami ini menjadi lebih baik lagi. Kami juga berdoa buat kampus kami, Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Kiranya Tuhan yang berkati Tuhan, mulai dari pemimpin, dosen hingga pegawai-pegawainya, supaya mereka dapat menjalankan kegiatannya dengan baik. Kami juga berdoa buat UKM PMK STHB. Kiranya Tuhan yang memberkati kami yang ada di dalamnya Tuhan Yesus, supaya kami dapat tumbuh dan berkembang di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami juga tidak lupa berdoa buat dosen kami agama yang baru Tuhan, Ibu Maria Tasya Manjuntak. Kiranya Tuhan yang memberikan Ibu Maria Tasya Manjuntak kebijaksanaan dalam mengajarkan kami mahasiswa-mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat Opung yang sudah pensiun sebagai dosen agama kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang selalu berikan Opung kesehatan, panjang umur, dan berrezeki Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, berikan selalu mereka kesehatan, panjang umur, dan berrezeki, supaya mereka dapat membiayai kami anak-anaknya dimanapun kami berada Tuhan Yesus.
Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat abang-abang kami yang sedang skripsi. Kiranya Tuhan yang campur tangan dalam mereka Tuhan, supaya mereka dapat mengerjakan skripsi mereka dengan baik, dan supaya mereka dapat lulus dengan tepat waktu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat proker kami, proker PMK yang pertama, yaitu masa bimbingan Tuhan atau MABIM. Kiranya Tuhan yang campur tangan juga buat proker kami ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Semua proker-proker kami juga yang kedepannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pergumulan-pergumulan kami masing-masing. Karena Tuhan yang campur tangan supaya pergumulan kami itu bisa terselesaikan dengan baik, supaya kami hidup dengan nyaman Tuhan Yesus. Inilah doa kami semua Tuhan Yesus yang kami sampaikan melalui nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah, marilah kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak aku sangka satu kasih abadi kini ku rasakan. Ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, pada hari ini kami bersyukur pada Tuhan kesempatan baik kami mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami melalui virtual ini oleh karena situasi COVID-19. Tuhan, hamba berdoa untuk umat Tuhan PMK STHB yang ada di Bandung ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka sesuai dengan firman-Mu, bahwa Allah akan mengabulkan doa orang beriman. Aku percaya bahwa umat Tuhan PMK STHB mereka akan punya iman luar biasa. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami sudah pelajari dapat kami renungkan, dapat kami lakukan. Kami punya luar biasa, yaitu Tuhan di dalam kehidupan kami.
Berkati mereka Tuhan dalam kesehatan, dalam perkuliahan, supaya mereka selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh pada Tuhan. Maka mereka pun akan rajin bertekun berdoa. Mereka akan sampai menangis meminta kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan. Abang percaya di situasi virus corona Tuhan, mereka akan lebih rajin lagi untuk membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sementara hamba mengangkat tangan melalui video ini atau video ini. Terimalah berkat Tuhan bagi umat Tuhan yang mendengarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.